Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kajian kurikulum bahasa dan sosial yang beranggotakan Desinta Marta Pramesti, Larastri Utami, Dwiki Chandra Kusuma, Rika Damayanti, Happy Suryaning Pambudi, Adimas Koirul Amara, dan Febrilia Dianovitasari. Di sini kami akan menganalisis materi bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Langsung saja yang pertama, analisis KI dan KD Bahasa Indonesia berdasarkan buku guru dan siswa Permendikbud edisi revisi 2018 oleh saya Desinta Marta Pramesti. Saya akan menjelaskan tentang pengertian KI dan KD. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Kompetensi inti ada 4, yakni KI 1 spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Lalu, kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Selanjutnya, di sini sudah disajikan tabel KI dan KD yang akan saya analisis. Langsung saja, analisis KI dan KD Bahasa Indonesia berdasarkan buku guru edisi revisi 2018. Buku guru yang saya analisis yaitu kelas 2, tema 2, subtema 4. Di sini juga saya sudah tampilkan tabel hasil analisis pembelajaran pertama sampai dengan pembelajaran ke-6. Untuk pembelajaran pertama, terdapat di halaman 166. Di sini sudah ditemukan kesesuaian antara KI dan KD dengan buku guru. Selanjutnya, di pembelajaran kedua, di halaman 175, juga sudah temukan kesesuaian antara KI dan KD dengan buku guru. Di sini dapat dilihat, siswa membuat laporan pengamatan tentang benda yang digunakan, membuat istana pasir, menulis ciri-ciri bentuk benda, dan simpulan. Lalu, di pembelajaran ketiga terdapat di halaman 184. Di sini juga sudah ditemukan kesesuaian antara KI dan KD dengan buku guru. Di sini dapat dilihat, siswa menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman berdasarkan bentuk dan mencoba. Selanjutnya di pembelajaran keempat ada di halaman 193. Di halaman 193 juga sudah ditemukan kesesuaian antara KI dan KD dengan buku guru. Lalu selanjutnya di pembelajaran kelima di halaman 210 juga sudah ditemukan kesesuaian antara KI dan KD dengan buku guru. Selanjutnya di pembelajaran ke-6 dalam buku guru halaman 209 juga sudah ditemukan kesesuaian antara KI dan KD dengan buku guru. Lalu selanjutnya, analisis KI dan KD Bahasa Indonesia berdasarkan buku siswa edisi revisi 2018 juga telah menyajikan tabel hasil analisis pembelajaran pertama sampai dengan ke-6. Di pembelajaran pertama terdapat pada halaman 172. Di halaman 172 sudah ditemukan kesesuaian antara KI dan KD dengan buku siswa. Selanjutnya, di pembelajaran kedua, terdapat di halaman 187. Di halaman 187 sudah ditemukan kesesuaian antara KI dan KD dengan buku siswa dengan membuat laporan pengamatan. Lalu di pembelajaran ketiga di halaman 196 juga sudah ditemukan kesesuaian antara KI dan KD dengan buku siswa, yaitu dengan mendiskusikan makna kata berikut ini. Lalu di pembelajaran keempat di halaman 206 juga sudah ditemukan kesesuaian antara KI dan KD dengan buku siswa dengan siswa menceritakan ciri-ciri pada benda berikut. Lalu pembelajaran kelima di halaman 213 juga sudah ditemukan kesesuaian antara KI dan KD dengan buku siswa, yaitu dengan melakukan pengamatan sederhana. Lalu di pembelajaran ke-6 di halaman 220 juga sudah ditemukan kesesuaian antara KI dan KD dengan buku siswa. Analisis penilaian
Otentik Bahasa Indonesia disusun oleh Laras Tri Utami, NIM A5101700007. Penilaian otentik. Apa sebenarnya penilaian otentik itu? Penilaian autentik adalah penilaian yang meliputi keseluruhan aspek dalam diri siswa selama pembelajaran berlangsung. Unsur penilaian autentik pada kegiatan pembelajaran. 1. Objektif. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. 2. Terpadu. Berarti, penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. 3. Ekonomis. Berarti, penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. 4. Transparan. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. 5. Akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 6. Edukatif. Berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Penilaian pengetahuan dan keterampilan. Kolom penilaian pengetahuan, kelas 3, nama, Roni, Siva, Andri, Rumaira, Sanuri, Jihan, Agus. Rekap nilai harian Bahasa Indonesia. Ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3, ulangan harian 4, dan rata-rata. Kolom rekap nilai setiap tema. Nama, Roni, Siva, Andri, Rumaira, Sanuri, Jihan, Agus. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Nilai harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Menghitung nilai aspek pengetahuan Roni. Nilai harian sama dengan 80 ditambah 78 ditambah 78 ditambah 67 dibagi 4 sama dengan 75,75. Nilai penilaian tengah semester sama dengan 79. Nilai penilaian akhir semester sama dengan 80. Nilai rapor sama dengan 75,75 ditambah 79 ditambah 80 dibagi 3 sama dengan 78,25. Nilai konversi dalam rapor sama dengan 78,25 dibagi 100 kali 4 sama dengan 3,13. Nilai aspek pengetahuan Siva, Andri, Rumaira, Sanuri, Jihan, Agus dapat dihitung seperti nilai aspek pengetahuan Roni. Penilaian keterampilan. Nama, Roni, Siva, Andri, Rumaira, Sanuri, Jihan, Agus. Penilaiannya terbagi menjadi 3. Semangat, kerjasama, dan percaya diri. Keterangan 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 baik sekali. Roni, dalam aspek semangat, terdapat pada angka 3, yaitu baik. Dan pada aspek kerjasama terdapat pada angka 1, kurang. Pada aspek percaya diri terdapat pada angka 2, cukup. Nama, deskripsi nilai keterampilan. Roni. Pada saat bermain peran, Roni sudah semangat, tetapi kerjasama dengan kelompoknya kurang, dan sudah cukup percaya diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwiki Chandra Kusuma, NIM A51017009 kelas 6A. Di sini saya akan membawakan analisis video pembelajaran dalam tayangan video Micro Teaching yang disusun oleh Mbak Ania Salsabila Nur Azizah untuk SD kelas 5, tema panas dan perpindahan, subtema suhu dan kalor. Link YouTube bisa dilihat atau diakses di deskripsi bawah. Oke, untuk pertama yaitu menyiapkan psikis serta peserta didik dalam mengalami kegiatan pembelajaran. Di dalam video Micro Teaching yang dilakukan oleh Mbak Ania tidak menyiapkan fisik atau psikis peserta didik dalam mengalami kegiatan pembelajaran seperti misalnya melakukan tepuk atau senam kecil agar
menyiapkan fisik untuk memulai pembelajaran. Oke, yang selanjutnya yaitu mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik dalam perjalanan menuju sekolah. Ya, mungkin bisa menanyakan apa kan hari ini, itu yang dimaksud mungkin seperti apa yang dilakukan saat berangkat ke sini, adakah dikaitkan dengan pembelajaran, di jalan tadi ada pohon untuk pembelajaran IPA dan seterusnya. Oke, untuk yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan tema yang dibelajarkan, yaitu memancing mahasiswa untuk bertanya atau berpikir dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema. Untuk yang selanjutnya, mengajak peserta didik untuk berdinamika atau melakukan satu kegiatan dengan materi. Nah, di situ Mbak Ania tidak melakukan kegiatan dengan materi. Seperti yang selanjutnya. Oke. Ya, untuk yang selanjutnya, kemampuan menyesuaikan materi dalam tema dengan tujuan pembelajaran. Di dalam tadi Mbak Ania bisa dilihat di video itu tidak dapat menyesuaikan materi tema dalam tujuan pembelajaran. Banyak tema-tema yang melenceng dari tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya, kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang diintegrasikan secara relevan dalam pengembangan iptek dan kehidupan nyata. Nah, tadi dalam video yang sudah disediakan oleh Mbak Ania, guru sudah mengaitkan materi, teknologi relevan, dan pengembangan iptek yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Bisa dilihat seperti dalam video tadi. Untuk selanjutnya, menyajikan pembahasan materi pembelajaran dalam tema yang dibelajarkan dengan tepat. Sudah membelajarkan pembelajaran tema dengan tepat, tetapi walaupun tadi ada banyak, bukan banyak, sedikit tema yang agak melenceng dari jalannya, tapi intinya sudah masuk dalam tema. Selanjutnya, menyajikan materi dalam tema secara sistematis dan graduasi yang mudah. Sudah. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetisi akan dicapai. Sudah. Melaksanakan pembelajaran secara rutut. Sudah. Walaupun temanya sedikit bergeser tidak apa-apa. Ketiga, menguasai ke kelas dengan baik. Ya. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Ya, bisa dilihat di video, pembelajarannya sudah termasuk kegiatan yang kontekstual karena guru dapat mengaitkan setiap pembelajaran dengan situasi nyata. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuh kebiasaan positif menggunakan karakter. Sudah. Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan alokasi waktu yang dirancangkan. Sudah, tepat sekali. Menerapkan 4C dalam pembelajaran, bisa dicek dalam video. Ya, untuk yang terakhir, melakukan persepsi dan yang bawah. Mengamati sikap dan perilaku peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Tidak seperti yang kita lihat tadi dalam video, Mbak Ania kurang moving dari kelas yaitu. Dan selanjutnya, melakukan penelitian keterampilan peserta didik dalam melakukan aktivitas kelompok individu. Nah, tadi penilaiannya kan tidak melakukan penilaian secara kelompok maupun individu. Bisa dilihat tadi saat ada yang bertanya dan tidak diberi nilai secara langsung. Selanjutnya, berdokumentasi hasil pengamatan sikap, perilaku, serta kesampaian peserta didik. Tadi kan Mbak Ania tidak mendokumentasikan hasil pengamatan sikap. Bisa dilihat di video, seperti hampir mirip dengan apresiasi modelnya ini. Selanjutnya, melakukan refleksi atau membuat rangkuman. Nah, tadi sudah waktu akhir membuat rangkuman bersama-sama. Kemudian melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan rahanah atau kegiatan yang tugas sebagai remedi. Tadi di video sudah dijelaskan di terakhir itu adanya remedi atau pengayaan yang akan dia bagikan pada terakhir. Ya, mungkin sekian begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Happy Suryaning Pambudi, NIM 17, ingin menyampaikan hasil analisis materi IPS kelas 4, tema 5, subtema 2, terkait dengan kesesuaian materi, kecukupan materi, dan keakuratan materi. Yang pertama, analisis kesesuaian materi. Untuk pembelajaran pertama, materi yang disajikan sudah sesuai dengan indikator dan juga KD yang digunakan, yakni membahas tentang kerajaan Islam.
Namun di sini hanya membahas tentang kerajaan Islam Goa Talo saja. Saran dari saya agar materi dapat diperluas lagi dengan dicantumkan beberapa kerajaan Islam yang lain. Untuk pembelajaran 5, materi yang disajikan dalam buku siswa sudah sesuai dengan indikator, namun belum sesuai dengan KD, karena jika menurut KD seharusnya pada pembelajaran 5 ini membahas tentang kerajaan Islam, Hindu, atau Buddha. Namun di sini justru membahas mengenai pahlawan nasional. Saran dari saya, mungkin pembahasan dapat dispesifikasikan lagi sesuai dengan KD yang digunakan. Berikutnya, analisis kecukupan materi. Kita kembali ke pembelajaran pertama. Materi yang disajikan di sini cukup luas, karena membahas mengenai kerajaan Islam Goa Talo di Makassar secara mendetail. Namun alangkah baiknya jika dalam pembahasan ditambahkan kerajaan yang lain yang sesuai dengan KD dan juga indikator yang digunakan. Untuk pembelajaran kelima, menurut saya materi yang disajikan kurang luas karena di sini dalam pembelajaran 5 ini membahas mengenai pahlawan nasional, sedangkan KD yang digunakan adalah mengidentifikasi kerajaan Hindu atau Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat. Dan setelah saya membaca isi dari pembelajaran 5 itu tidak ada sangkut pautnya mengenai KD yang digunakan. Jadi saran dari saya agar ditambahkan materi yang lebih luas lagi yang sesuai dengan KD. Atau jika ingin memberikan materi yang minim, hendaknya disesuaikan dulu dengan KD yang digunakan. Berikutnya, analisis keakuratan materi. Untuk pembelajaran 1 pada tema 5 subtema 2, materi yang disajikan dalam buku siswa sudah akurat dan tentunya sudah sesuai dengan indikator dan KD yang digunakan. Di sini sudah terdapat materi bacaan yang lengkap dan sesuai KD dan terdapat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menambah wawasan siswa. Terdapat pesan moral yang tersembunyi juga dalam pembelajaran pertama ini, bahwa kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dari perjuangan Sultan Hasanuddin. Untuk pembelajaran 5, sebenarnya materi yang disajikan itu sudah tergolong akurat jika sesuai dengan KD. Namun di sini materi yang disajikan tidak sesuai dengan KD. Maka dari itu, saya berpendapat bahwa materi yang disajikan belum cukup akurat. Mungkin pada pembelajaran 5 ini materi yang disajikan dapat disesuaikan lagi dengan KD dan juga indikator agar dapat tergolong akurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Adi Maskoro Amala. Saya dari kelas 6A, NIM A511017032. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menganalisis indikator pencapaian kompetisi pada muatan pelajaran IPS. Di sini apa itu indikator pencapaian kompetisi? Indikator merupakan penanda pencapaian kompetisi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Dan tujuan dan fungsi dari indikator pencapaian kompetisi yaitu adalah untuk membimbing guru dalam membuat tujuan pembelajaran. Kemudian fungsinya sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan langkah-langkah penyusunan indikator. Indikator merupakan penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda perubahan atau respon yang dilakukan atau ditambahkan oleh peserta didik. Dan perumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai bahan dasar menyusun atau penilaian. Di sini saya sudah mempunyai hasil analisis dari suatu
indikator di mana kita mengambil dari kelas 4 subtema 5, kelas 4 tema 5. Sini sebelum kita menganalisis ini ada langkah-langkahnya, yaitu seperti ini. Bisa dibaca ya, nomor 1 sampai 7. Kemudian kita mengambil kelas 4 tema 5 subtema 1 belajar IPS karena kita mengarah ke IPS. Kemudian kompetensi dasar yang berada di pembelajaran 1 pada tema 5 subtema 1 kita copy, yaitu KD pengetahuan, di mana mengidentifikasi kerajaan Hindu atau Buddha, Islam diidentikan daerah setempat. Sini indikator pada buku guru yaitu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam atau pengaruh bagi wilayah setempat. Di sini indikator dari hasil analisis yang saya temukan yaitu sudah sesuai dengan apa yang indikator pada materi tersebut, yaitu mengidentifikasi peninggalan warisan bukan saja benda bersejarah tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan telah menginspirasi bangsa, di mana dalam mengidentifikasi ini siswa bisa menggali apa saja peninggalan warisan yang berada di benda bersejarah dan nilai apa perjuangan yang telah diinspirasi dari pahlawan tersebut. Kemudian dari nilai KD keterampilan yaitu menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan Buddha, lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya. Di sini di buku guru KD keterampilan itu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruh di wilayah setempat dengan menggunakan keterampilan. Ini hasil analisis saya yang saya peroleh. Menurut saya kurang tepat karena apa? Di sini mengkomunikasikan dari menyajikan sama dengan mencantumkan. Di sini lebih baik kita melengkapi. Di sini saya menganalisis itu melengkapi nilai-nilai perjuangan atau peninggalan lainnya dari para raja yang mempengaruhi masyarakat atau daerah di mana mereka tinggal. Di sini setelah siswa bisa mengidentifikasi di pengetahuan, kemudian siswa bisa menyajikan yaitu dengan melengkapi nilai-nilai perjuangan. Jadi setelah mengidentifikasi, siswa langsung bisa melengkapi nilai-nilai perjuangan apa yang diperoleh dari raja-raja yang mempengaruhi masyarakat di daerah di mana mereka tinggal. Seperti itu. Sekian presentasi dari penjelasan dari analisis yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Damayanti, NIM A510170012 dari kelas 6A. Di sini saya akan menganalisis mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar muatan pelajaran PKN kelas 4 tema 3 subtema 1. Kompetensi ini terdiri dari 4, yaitu kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan nama lain KI1, KI2, KI3, dan KI4. Sedangkan KD-nya terdiri dari KD3, 3 berarti pengetahuan, dan 4 berarti keterampilan. Selanjutnya, kita akan langsung menganalisis bahwa KI1 sikap spiritual yaitu tidak terdapat dan bisa ditambahkan bahwa mensyukuri nikmat Tuhan yang telah menciptakan alam dengan cara merawatnya dengan benar. Yang kedua, KI2 yaitu terdapat sikap sosial bahwa melaksanakan kewajiban mencintai lingkungan dan mendapatkan hak kita. Dan KI ketiga yaitu pengetahuan, yaitu terdapat diskusi dalam kegiatan pembelajaran. Dan KI keempat belum terdapat aspek keterampilan, bisa ditambahkan pada saat diskusi setiap kelompok mempresentasikan dan kelompok lain memberikan tanggapan. Di sini konten KD-nya itu sudah sesuai ya, membahas mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban beserta penomorannya sudah sesuai. Dan yang ketiga lanjut pada pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat yaitu membahas mengenai KI pertama, yaitu tidak terdapat sikap spiritual, bisa ditambahkan mensyukuri nikmat Tuhan yang telah menciptakan alam dan dengan cara merawatnya. KI sosial terdapat yaitu pelaksanaan kewajiban mencintai lingkungan, dan yang KI ketiga juga terdapat diskusi, namun pada KI keempat belum terdapat diskusi, bisa ditambahkan mengenai pemaparan diskusi pada KI ketiga.
sama bahwa konten KD pada pembelajaran keempat yaitu sudah sesuai, yaitu membahas mengenai hak dan kewajiban serta penomorannya sudah sesuai. Dan yang terakhir pembelajaran keenam. Nah, pada pembelajaran keenam, KI spiritualnya tidak terdapat, yaitu tidak terdapat spiritual, bisa ditambahkan merawat tumbuhan ciptaan Allah adalah hal yang baik, menyayangi lingkungan serta sekitar adalah hal yang baik. Yang kedua, sikap sosialnya pada pembelajaran keenam tidak terdapat sikap sosial yakni peduli dengan tanaman lingkungan sekitar. Dan KI ketiganya pengetahuan, terdapat pengetahuan yakni pada materi memberikan pengetahuan kekurangan apa saja sehingga tanaman tidak dapat tumbuh. Dan KI keempatnya terdapat yaitu mempresentasikan hasil. Di sini konten KD dan penomoran codingnya sudah sesuai. Perkenalkan, nama saya Febrilia Dionoftasari, NIM 36 dari kelas 6A, ingin menganalisis tentang buku ajar PKN. Saya memilih buku ajar kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 2. Sebelum saya menjelaskan tentang analisis buku ajar PKN, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan buku ajar. Buku ajar adalah kegiatan mengkaji bahan ajar yang sudah ada berupa materi, kemudian dikembangkan secara mendalam, runtut, dan lebih jelas, agar hal-hal yang sudah kita tahu dan yang belum kita tahu bisa dianalisis kembali. Kita langsung saja menganalisis buku ajarnya. Yang pertama itu ada kelayakan isi atau materi. Poin A, kesesuaian dengan SKL. Terdapat 3. Yang pertama sikap, pengetahuan, keterampilan. Di dalam buku siswa kelas 6, aspek ini sudah terpenuhi. Bisa dilihat, di dalam aspek sikap, terdapat materi bagaimana menyikapi hidup rukun dalam perbedaan, seperti yang terdapat di dalam buku siswa. Pengetahuan, pada materi PKN terdapat materi tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan. Sudah sesuai. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Terdapat materi menceritakan pengalaman tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu. Di dalam buku siswa sudah terdapat atau sudah memenuhi. Kemudian kita lanjut ke poin B, kesesuaian dengan KI. Terdapat 4 KI. Yang pertama itu adalah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Di dalam buku siswa, keempat aspek ini sudah memenuhi. Yang pertama itu ada KI 1. Terdapat ajaran untuk menghargai ajaran agama. Pada materi terdapat materi tentang sikap menghargai perbedaan. Seperti teks yang ada di dalam buku siswa. Sudah terdapat teks mengenai perbedaan yang memuatkan. Kemudian KI 2, materi terdapat sikap rukun menghargai perbedaan agama. Sudah sesuai. KI 3, terdapat kegiatan membaca dan menyimpulkan teks bacaan yang berjudul perbedaan yang memuatkan. Sudah sesuai. Kemudian KI 4, siswa menceritakan pengalaman tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggal sebagai penerapan persatuan. Sudah sesuai, terlihat di dalam buku siswa terdapat menceritakan pengalaman tentang hidup rukun di sekolah atau lingkungan tempat tinggal. Kemudian kita lanjut ke C, kesesuaian dengan KD. Kesesuaian KD kita lihat di dalam buku guru kelas 6. KD.4 berisi menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Sudah sesuai. Kemudian KD 4.4 menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Sudah sesuai. Kemudian kita lanjut ke D, kesesuaian dengan topik. Materi sudah sesuai dengan topik. Terbukti di dalam buku siswa terdapat materi perbedaan sebagai penerapan persatuan dan kesatuan seperti menghargai perbedaan agama. Di dalam buku siswa sudah sesuai. Terdapat materi tentang perbedaan agama. Kemudian poin E, kecukupan materi sudah sesuai. Kedalaman materi juga sudah sesuai. Keluasan materi sudah sesuai. Keakuratan materi sudah sesuai. Alasannya yaitu dalam penyajian materi sudah terpenuhi. Terbukti dalam buku siswa sudah menjelaskan tentang pengertian dari perbedaan. Seperti ini, apa perbedaannya ada. Kemudian bagaimana menyikapinya. Di dalam buku siswa juga sudah ada. Kemudian manfaatnya. Di dalam buku siswa juga sudah ada. Kemudian kita lanjut ke poin I, berorientasi pada aktivitas yang mendorong pemahaman konsep dan mendorong keingintahuan. Sudah sesuai.
Alasannya, pada materi yang diberikan sudah memberikan pemahaman tentang sikap selalu menghargai perbedaan agama. Hal tersebut sudah mendorong pemahaman konsep dan mengingat hal-hal yang dilakukan dan sudah termasuk perilaku yang baik. Kemudian kita lanjut ke poin J, kemutakhiran dan aktualitas contoh materi. Sudah sesuai alasannya. Pada materi sudah berisi materi yang mudah diterima oleh siswa, seperti diingatkan untuk selalu menghargai perbedaan. Kemudian kita lanjut ke poin K. Tidak mempertentangkan sara, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasikan keberagaman dan berwawasan gender, sudah sesuai. Alasannya bahwa materi yang dilampirkan sudah sangat baik, tidak mempertentangkan sara, tidak bernuansa pornografi, mengakomodasikan keberagaman dan berwawasan gender. Terbukti pada buku siswa terdapat gambar orang yang sedang bergotong royong. Kita lihat di dalam buku siswa sudah terdapat gambar yang sesuai atau gambar yang tidak mengandung sara dan pornografi. Kemudian kita lanjut ke poin L. L materi pendukung pembelajaran. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi, belum sesuai. Kemudian kedua, keterkinian Victor, contoh rujukan, sudah sesuai. Kontekstual, sudah sesuai. Alasannya, pada materi belum menggunakan perkembangan TIK, akan tetapi menggunakan media non-TIK, yaitu menggunakan buku yang di dalam buku sudah terdapat gambar, seperti gambar yang ada dalam buku siswa seperti ini. Kemudian materi yang ada sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, contohnya menghargai perbedaan. Kemudian seperti selalu diingatkan untuk selalu menghargai perbedaan agama, sehingga siswa sudah mudah menerima informasi dan dapat bermanfaat bagi siswa. Sudah sesuai, di dalam buku siswa juga sudah mengandung materi tentang perbedaan yang di dalamnya bermanfaat bagi siswa. Kemudian poin M, penyajian pembelajaran. Yang pertama itu adalah mendorong keterlibatan peserta didik untuk belajar aktif atau penerapan pendekatan saintifik, sudah sesuai. Penerapan penilaian autentik sudah sesuai. 3. Interaksi antara guru dengan orang tua belum sesuai. Alasannya, pada materi sudah menerapkan pembelajaran saintifik bahwa siswa sudah aktif dengan perintah menceritakan kembali pengalaman tentang hidup rukun. Dapat di dalam buku siswa menceritakan pengalaman ini. Kemudian poin N, kelengkapan penyajian. Yang pertama itu pengantar sudah sesuai, pendahuluan sudah sesuai. Ketiga, peta konsep belum sesuai, belum terdapat peta konsep di dalam buku siswa. Kemudian belum terdapat transliterasi Arab Latin. Rangkuman sudah terdapat. Seperti ini rangkumannya. Kemudian daftar pustaka sudah terdapat. Alasannya, sudah terdapat pengantar pada awal buku, terdapat pendahuluan berupa tentang buku siswa pembelajaran tematik terpadu kelas 6. Tidak terdapat peta konsep untuk memudahkan belajar siswa, seharusnya diberikan agar siswa mudah memahami materi. Tidak terdapat daftar transliterasi Arab Latin, terdapat rangkuman yang terletak di akhir buku, yakni sekarang aku bisa dan terdapat daftar pustaka. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.